Welcome to my channel Abdul Aziz Rifai Makudi. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini yang merindukan surga. Surga ini tempat yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Surga bagaimana keadaannya, bagaimana nikmatnya di surga, sehingga kita berjuang berusaha untuk dapat masuk surga. Sekarang kita jelaskan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hadisnya hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis dijelaskan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga merindukan orang-orang yang termasuk 4 golongan itu. Al-awal talil Quran. Yang pertama adalah talil Quran. Apa itu talil Quran ini? Yaitu orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Ini ibu-ibu, subhanallah, kemarin Ramadan baca Qurannya sampai lupa diri. Ke depan Quran, ke tengah Quran, ke belakang Quran terus, lupa yang lain-lainnya Quran terus. Masya Allah. Tapi tidak cukup baca saja. Talil Quran itu maksudnya adalah orang yang baca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi 2 fungsi ya, dalam bahasa Arab disebut talil Quran. Tali ya, itu adalah orang yang senang membaca dan mengajarkannya. Tidak berarti di situ. Di sini kan ibu guru semua, ibu ustazah semua. Makanya saya juga ngeri-ngeri juga nih. Tempat saya ini para ahli-ahli agama semua. Ya, apalagi Pak Anies ini. Masih sahabat saya nih, saya belajar dari beliau. Rajin beliau, ya Anies itu rajin menulis. Ya. Saya kumpul itu ada berapa puluh yang saya dapat dari Anies, ya. Pelajaran dari Pak Anies, alhamdulillah. Ya. Rajin beliau. Orang yang rajin membaca Quran, orang yang rajin juga mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi ingat. Kalau kita baru ngaji saja belum cukup. Kita ada kewajiban, kita wajib mengajarkan. Mengajarkan siapa? Mengajarkan orang yang belum tahu baca Quran yang terutama. Nah, jadi Quran itu sudah menjadi kebutuhan dan menjadi program utama. Di sana dijelaskan orang yang disebut talil Quran ini adalah bukan orang yang nunggu waktu luang untuk baca Quran, nunggu luang, nunggu senggang gitu, bukan. Tapi orang yang menciptakan kesempatan, ya, itu selalu untuk Al-Quran. Makanya Qurannya di bawah-bawah, kemana-mana tuh. Karena Qurannya kecil, di tas itu kemana-mana di bawah. Begitu di terminal dia buka, di mobil dia buka, ya. Sampai ke tempat-tempat lain dibuka. Itu Al-Quran. Dia selalu membaca Al-Quran. Nah, ini saya bawa santri ini, ya. Santri namanya Abdul Rahman, ya. Dari Mataram, ya, NTB.
Beliau ini habis Quran, ya. Alhamdulillah. Kita ada program di sini, ada 15 orang sekarang ya, 15 orang ya habis Quran, sedang menghafalkan Al-Quran. Ini salah satunya Dek Abdul Rahman ini ya, terus ya, menggali, belajar, menghafal ya, dan mengajarkan. Nah ini beliau yang selalu membantu saya dalam hal IT, membantu saya kemana-mana beliau saya ajak ke Depok, kemana-mana saya ceramah, beliau yang merekam, beliau mengedit, beliau yang apa namanya itu upload ke YouTube. Jadi nanti ibu-ibu bisa melihat ceramah saya di YouTube. Di YouTube itu nanti ceramah sekarang ini sudah akan masuk di YouTube. Bisa lihat apa ceramah itu. Nanti bisa dibuka di YouTube. YouTube-nya apa channelnya namanya? Buku sudah tahu? Belum tahu ya? Masa sih? Kayaknya belum dikasih deh. Patusan belum. Channelnya gampang, ya. Kalau ibu-ibu sudah ketemu, ya, sudah ketemu YouTube-nya, diklik YouTube, maka channelnya tinggal tulis Abdul Aziz Rifai Makubi. Lengkap, 4 kata. Abdul Aziz Rifai Makubi. Nah itu akan muncul ceramah-ceramah saya di YouTube itu. Insya Allah sudah sekitar 28 ya, 28 video ya yang bisa kita pelajari sama-sama. Ya. Termasuk nanti pelajaran kita mengenai kesehatan ini. Di YouTube juga ada. Ya. Nanti yang bawa HP nanti boleh dibuka. Ya. Dicari itu terapi tangan judulnya, terapi tangan. Nah, itu seperti apa? Kita akan belajar terapi tangan. Kenapa? Saya pikir ini terapi yang mudah, ringan, terutama untuk yang para lansia. Ya, mohon maaf ya. Lansia kan kadang-kadang capek. Ya. Bersutar dari sini ke PT, jalan kaki, capek. Ya kan? Nah, jadi terapinya yang ringan-ringan saja. Ya. Bungkus setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, mengenai terapi tangan ini, alhamdulillah saya dapatkan ya. Saya pergi ke Cina, ya, di sana sudah saya sempat belajar juga dan mendapatkan salah satu ilmu terapi ini ya, dari Taiwan, ya, dari Taiwan, dari seorang ahli terapi dan saya rekam, kemudian alhamdulillah sekarang sudah di YouTube sudah banyak penggemarnya, ya, penggemar terapi tangan yang saya bikin itu sudah banyak, ya, sudah sekitar mungkin 250-an ada barangkali, ya, lebih penggemarnya. Jadi amalkan terapi. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, pertama talil Qur'ani, ya, orang yang senang gemar membaca dan mengajarkannya. Bukan hanya gemar, bukan hanya mencari waktu yang luang-luang, tapi dia menciptakan waktu yang penting untuk baca Quran. Jadi keterangannya di sini bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Itu yang digarisbawahi. Dan kita akan menunggu waktu yang luang. Kita yang menciptakan waktu untuk baca Quran gitu. Ini mau digarisbawahi itu. Itu yang disebut talil Quran. Dia selalu berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Selalu berusaha. Tiap hari tidak boleh lepas, tidak boleh lowong. Mesti ada yang dibaca. Entah 1 juz, entah 2 juz. Ya, gak usah banyak-banyak, 2 juz cukup sehari. Ya mungkin ya. Iya. Kalau ibu-ibu kan udah pada pensiun nih, ya kan? Ya sudah ngapain lagi? Ya. 2 juz gitu, baca ya 2 juz 1 juz deh. Oh gitu ya, sebulan HP kalau ya.
Iya, bulan kata satu. Ya. Kenapa? Kita pakai program sih. Kalau pakai program itu, insya Allah. Jadi zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, gitu kan? Maghrib bisa subuh 2. Udah berapa tuh? Satu juz itu paling 10 lembar kok. Ya, betul deh ya. Kira-kira 10 lembar. Bagaimana cara menghafalnya? Belajar sama Abdurrahman. Ini ada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Ini yang apa namanya ini, yang ikut menyelamatkan kita, orang-orang hafiz Quran itu, membantu menyelamatkan kita. Yang kedua, wahafizil lisan. Wahafizil lisan ini adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Tolong ini yang catat ini nanti bisa dibuat rekap kali ini, bisa dibagikan nanti. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, ya, lidah tak bertulang. Di dunia ini ada 2 macam manusia berkaitan dengan lisan ini. Satu, orang yang ngomong dulu baru berpikir. Satu macam. Ada orang yang begitu. Ngomong dulu, bla 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 bla. Pokoknya orang sakit hati dia ya. Habis itu baru berpikir, oh iya ya, aku salah ngomong sih. Iya, minta maaf deh, ya. Salah. Nah, orang yang seperti itu biasanya suka bikin kisruh. Suka bikin gak enak orang, karena dia ngomongnya gak dipikir, ngomong aja apa yang ada di hatinya, apa yang ada di nafsunya. Ini model ke-1. Model kedua, orang itu mikir dulu baru ngomong. Nah, ini yang dianjurkan agama itu, ya. Tafakkaru qoblal kalam. Berpikirlah, ya, berpikir dulu sebelum kita berkalam, belum berbicara. Kalau ibu-ibu di sini, subhanallah, ya, pasti sebelum ngomong pikir dulu. Ya Bu Sunani ya, iya, pasti pikir dulu. Kira-kira baik gak nih? Kira-kira orang tersinggung gak nih? Pikir dulu. Ini ya, mar'atus sholihah. Kemudian yang ketiga itu wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Dalam tafsir lain dijelaskan bahwa ini maknanya luas ini. Mut'imil ji'an ini adalah termasuk orang-orang yang selalu ingin membantu orang lain yang dalam keadaan kesusahan. Jadi bukan hanya soal makan saja, tapi ada orang kesusahan dan perlu bantuan. Maka kita berupaya untuk membantu orang yang kesusahan itu. Makanya ada riwayat Nabi Musa dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya kepada ibu-ibu. Ya Allah, Nabi Musa dialog dengan Allah. Ya Allah, apa yang bisa engkau dapat tersenyum? Perlakuan atau kelakuan aku yang semacam apa sehingga engkau dapat senyum? Allah menjawab, coba kamu pikir apa yang bisa menjadi senyum saya. Nabi Musa, apakah puasa saya ya Allah? Tidak. Puasa itu untuk kamu sendiri.
Jadi kita puasa, kita sholat untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah. Allah yang menegaskan. Tidak, ya, tidak. Sholatmu itu hanya untuk kepentingan kamu. Haji juga untuk kepentingan kamu. Semua ibadah-ibadah semua kamu. Tapi yang menjadi saya senyum, kata Allah, apa itu? Menjadi senyum apabila engkau membantu, menolong orang lain yang sedang memerlukan bantuanmu, memerlukan pertolonganmu. Itulah Allah senyum. Dalam riwayat dijelaskan, kalau ada orang membantu orang yang sedang berusaha, maka Allah panggil malaikat-malaikat itu, wahai malaikat, saksikan ada hambaku yang sedang menolong orang susah. Begitu dia tulusnya, Allah bangga malaikat untuk menyaksikan. Bahkan diperintahkan, wahai malaikat, ya, berangkatlah, saksikan. Ya, Ibu Sunani di sana sedang menolong orang di sana, di tertimbun. Masya Allah, disaksikan. Malaikat datang dan dipesan oleh Allah, siapkan penggantinya, balasannya, siapkan pahalanya yang lebih baik dari apa yang dikorbankannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita selalu peduli, kita selalu melihat, ya. Makanya kita juga diperintahkan untuk kita menyelidiki bukan ingin tahu, ya. Apa bahasa sekarang itu kalau ingin tahu kepo, ya, kalau kata bibi apa kepo? Ya kan? Kepo itu katanya seru, ya. Kepo, ya. Kepo itu ada baiknya loh. Kenapa? Karena kita ingin membantu siapa memang yang memang memerlukan bantuan dan bantuan apa yang sedang diperlukannya. Nah itu kepo yang dibutuhkan dan diperlukan. Dan kita diperintahkan untuk proaktif. Ya, kita tidak diam. Kenapa tidak membantu orang yang susah? Ya padahal ada orang susah di sini sedang ada. Karena dia diem aja sih, nggak bilang. Tuh, nggak bisa jawab begitu. Kenapa kamu tidak cari tahu? Ada orang susah di sebelahnya, ada orang yang makan, ada orang tidak bisa bayar uang sekolah anaknya. Kamu nggak tahu. Habis dia diem aja kan ngomong. Ya betul juga sih ya. Betul juga. Tapi dalam Islam tidak begitu. Kita harus proaktif, kita melihat dan kita mencari siapa yang membutuhkan bantuan, apa bantuan yang kita berikan. Tuh, kalau Allah pengen lihat Allah senyum, maka kita bantu orang-orang yang membutuhkan, Itu hadirin sekalian. Di sini jabaran dari Mahmud Ainil Ji'an. Kemudian yang terakhir adalah ini yang sudah biasa ini. Wasaimin fi syahri Ramadan. Sudah biasa kita puasa, yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita bisa menjalani 4 ini, wah sudah luar biasa. Sangat dirindukan oleh surga dan kita ditunggu. Silakan Ibu. Ahlan wa sahlan. Silakan. Alhamdulillah. Maju ke depan aja sini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan ibu-ibu soleh, ibu-ibu yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala
terus menerus mencari ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Jadi tingkatannya seperti itu. Kita mencari, kita mengamalkan, kemudian kita ajak yang lain-lain, kita mengajarkan, kita mendakwahkan. Itu, ya. Belum sampai di situ saja, masih satu lagi, ya. Apa itu disebut? Ya, yaitu kita wajib jihad. Jihad artinya kita berjuang. Nah, berjuang ada niatan untuk betul-betul kita berusaha maksimal di dalam mengembangkan ilmu yang kita miliki itu. Nah, makanya kalau sudah dapat ilmu, terus kita jalankan, kita kembangkan, kita dakwahkan, ajarkan, jihad. Kita jihad. Kita perlu terus, tidak boleh berhenti itu. Sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian dari sekalian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan yang saya sampaikan ini mungkin, ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, kita sempurnakan lagi, terus kita akan meningkatkan, ya, pengetahuan kita, khususnya terutama adalah hak dan kewajiban, ya, para istri, dan hak dan kewajiban para suami, hak dan kewajiban juga anak-anak kita, ya, kepada kedua orang tua kita dan sebagainya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi kesehatan.